Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Hafizah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan tema dampak perubahan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka wawancara ini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan langsung saja saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Romelia. Saya juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga Prodi Ekonomi Pembangunan, dan sekarang masih menempuh tahapan proses semester saya. Mungkin itu sedikit background tentang saya, dan juga saya mengambil konsentrasi perencanaan pembangunan daerah. Baik, dengan tema dampak perubahan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada narasumber. Untuk pertanyaan pertama, apa dampak perubahan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi? Oke. Nah baik, jadi soal apa dampak ketika misalkan kebijakan ekonomi itu atau kebijakan fiskal itu terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah memang betul bahwa kebijakan fiskal dia hadir itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena di situ ada pengeluaran dan juga pemasukan negara. Nah artinya misalkan dalam posisi pengeluaran, negara coba mengurangi yang namanya pengeluaran dalam sisi kebijakan fiskal. Misalkan kita lihat kemarin soal pengurangan atau pemotongan biaya subsidi terhadap bahan bakar minyak. Nah ini merupakan kebijakan fiskal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena walaupun pemerintah memutuskan harga minyak tadi, namun masyarakat akan tetap mengkonsumsi minyak tersebut. Nah, dan juga di sisi pemasukan di sektor kebijakan fiskal itu pemerintah bisa meningkatkan yang namanya tingkat pajak. Nah, karena itu menjadi salah satu sumber yang dimana menjadi pemasukan bagi negara sendiri. Nah, jadi kebijakan fiskal ini mengarah pada itu, bagaimana negara mengelola kebijakan fiskal itu untuk meningkatkan pertumbuhan dengan berbagai macam metode-metode yang memang pemerintah lakukan. Baik, untuk selanjutnya di pertanyaan kedua, siapa yang berhak merubah kebijakan fiskal tersebut? Yang kedua, terkait dengan siapa yang berhak melakukan perubahan soal kebijakan fiskal tersebut. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui dan kita ketahui bersama bahwa dalam ekonomi itu ada dua kebijakan besar yang terkenal, pertama kebijakan fiskal, juga kebijakan moneter. Namun belakangan ini di zaman modern itu para tokoh kemudian memasukkan tiga indikator juga, ada satu kebijakan saya sudah lupa. Nah, kebijakan moneter itu biasanya dikendalikan oleh bank sentral. Misalkan di Indonesia kita kenal dengan BI. Nah, sedangkan untuk kebijakan fiskal itu dikendalikan penuh oleh Kementerian Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita kenal dengan ini. Nah, dia yang melakukan perubahan kebijakan fiskal adalah beliau. Misalkan dalam berbagai macam kesempatan itu bisa saja beliau mengambil sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi misalkan begitu. Jadi yang dapat melakukan perubahan kebijakan ekonomi atau kebijakan fiskal yaitu pemangku kekuasaan yang pada posisinya adalah Menteri Keuangan. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, mengapa perubahan kebijakan fiskal itu terjadi? Oke, baik. Yang ketiga mungkin kita ketahui bersama bahwa dalam ekonomi itu sesuatu bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Hari ini misalkan mungkin para tokoh-tokoh ekonomi menganalisis bahwa tahun 2024 itu akan terjadi krisis ekonomi. Nah ini membuat misalkan dalam hal kebijakan fiskal ada kebijakan yang memang telah disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalkan kebijakan BLT dan lain sebagainya. Nah namun asumsi ini atau
peringatan-peringatan soal bagaimana ketika 2024 terjadi resesi ekonomi, dan ternyata di tahun 2024 itu tidak terjadi resesi ekonomi, maka perubahan kebijakan itu dia akan terjadi tuh. Nah, jadi dia kondisional. Nah, namun perubahan kebijakan ini terjadi, dia harus sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Supaya apa? Supaya APBN ini dia tidak mengurang, sehingga APBD daerah pun dia sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya ketika negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan perubahan kebijakan fiskal itu terjadi? Kapan perubahan fiskal terjadi? Nah, yang tadi saya sudah jelaskan lagi bahwa soal perubahan daripada kebijakan fiskal ini itu dia kondisional. Nah, dia kondisional bahwa bisa saja asumsi-asumsi yang terjadi pada periode-periode tertentu tidak bisa saja berubah. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini bisa mengambil kebijakan sesuai dengan realitas atau kondisi ekonomi yang terjadi di lapangan. Nah, kadang kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah kemudian mengkaji soal kejadian ekonomi yang terjadi, sehingga bisa saja merubah kebijakan yang mereka telah langsungkan di beberapa bulan sebelum mereka melakukan pengkajian terlebih dalam soal fenomena ekonomi yang terjadi di sebuah daerah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, di mana kebijakan itu terjadi? Nah, soal di mana kebijakan itu terjadi, jadi sebenarnya begini, negara atau sebuah bangsa ini dia memiliki tata ruang, luas wilayah dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan pertanyaannya di mana kebijakan itu terjadi, pastinya di berbagai sektor atau di berbagai daerah yang memang mengalami krisis yang itu memerlukan kebijakan fiskal. Misalkan di tahun 2019 sampai tahun 2021 kemarin, dunia atau khususnya Indonesia itu mengalami COVID-19 misalkan. Ini virus yang memang membuat aktivitas ekonomi itu dia terhambat. Nah, dalam hal ini negara atau pemerintah mengambil kebijakan fiskal melalui bantuan langsung tunai. Jadi fenomena terjadi di satu tempat, makanya kebijakan fiskal itu terjadi di tempat itu. Nah, logikanya seperti itu, dia harus sesuai dengan lokasi atau daerah yang itu sendiri. Misalkan tadi soal saya contohkan soal COVID-19. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara pemerintah untuk dapat mengefektifkan kebijakan fiskal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, kalau kita berpikir secara kapitalis, bahwa negara harus menekan pengeluaran negara untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi misalkan tadi saya contohkan bahwa negara harus memotong subsidi-subsidi. Jadi subsidi itu diringankan, atau misalkan dulu subsidi beras itu dia di angka 2.000, misalnya negara tekan di harga 1.500. Jadi 500-nya dipotong untuk kas pemasukan negara. Nah, jadi negara bisa mengambil keuntungan di situ juga. Nah, namun kita bisa melihat tingkat kesejahteraan itu berdampak di situ juga. Apakah masyarakat kita siap ketika bahan dasar makanan atau konsumsi setiap hari mereka itu dipotong subsidinya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Makanya kebijakan pemerintah itu tidak serta-merta untuk mencari pertumbuhan ekonomi atau angka-angka, tetapi dilihat juga bagaimana dampaknya ketika kebijakan itu terjadi untuk masyarakat. Jadi tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tapi pemerintah juga seharusnya melihat dampak yang terjadi ketika kebijakan itu diambil terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin yang kedua lagi soal penekanan soal perpajakan, karena memang di negara ini banyak sekali cukung-cukung yang kemudian tidak tertib membayar pajak. Nah, sehingga negara dalam hal ini pemasukannya dia minim. Misalkan kita bisa lihat di beberapa dekade kemarin atau beberapa bulan tahun kemarin, itu ada beberapa akademisi di ekonomi itu menulis soal bagaimana perusahaan yang ada di Maluku Utara itu tidak tertib membayar pajak,
Sehingga apa? Sehingga negara dalam hal ini kekurangan atau tingkat pertumbuhan ekonominya dia menurun akibat daripada perusahaan-perusahaan tadi tidak membayar pajak. Nah ini seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menekan tidak hanya kepada warga negara atau para kaum ekonomi kelas menengah atau kelas bawah, tapi kepada basis kelas ekonomi yang tingkat tinggi juga, supaya mereka ini tertib dalam hal membayar pajak, sehingga apa negara dalam hal ini bisa leluasa dalam mengelola keuangan negara dalam hal ini untuk membangun misalkan infrastruktur dan sebagainya sebagai layanan umum untuk negara. Nah, dalam hal ini juga soal pajak ini sehingga apa negara itu harus berutang karena APBN kita itu tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan, sehingga hari ini negara Indonesia selalu saja berutang-utang, sehingga dikatakan setiap anak yang lahir itu dia memiliki beban utang sebesar 20 juta. Nah ini menjadi problem kita bersama, sehingga negara harus lebih prihatin dalam hal melakukan kebijakan-kebijakan fiskal, dalam artian tidak hanya melihat profit atau pertumbuhan ekonomi, tapi juga melihat kebutuhan atau dampak yang terjadi terhadap masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin